Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran matematika berbasis komputer. Perkenalkan dulu, nama saya Erlis Melia Wulandari dan nama panggilannya adalah Erlis. Nah, di sini saya memilih nomor 1. Carilah nilai dari A pangkat B dengan menggunakan perulangan. Nah, di sini saya jawab. Nah, ini adalah contoh dari algoritmanya. Dan yang pertama kita mulai. Dan kedua ini adalah pernyataan A, B, I, K. A ini apa? A ini angka yang mau kita pangkatkan. Dan B ini adalah pangkatnya. Dan I, inilah adalah pernyataan bahwa angka pangkat kita mulai dari 0. Dan yang K ini adalah angka pertama yang mau kita pangkatkan. Dan yang ketiga ini adalah input nilai A. Kita masukkan nilai yang mau kita pangkatkan. Dan yang keempat, maka keluarlah output nilai dari A. Selanjutnya, kita input nilai B, mau pangkat berapa. Dan yang keenam, maka output dari nilai B itu keluar. Dan yang ketujuh di sini adalah diketahui nilai K sama dengan 1. Maksudnya apa di sini? Ingat, yang tadi nilai K adalah angka pertama yang mau kita pangkatkan. Dan kita mulai dari angka 1, bukan 0. Ya. Kenapa kok bukan dimulai dari 0? Karena 0 dipangkatkan itu kan nggak bisa. Dan kita mau menggunakan dari bilangan asli. Dan yang ke-8 adalah nilai dari I sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Karena angka yang mau kita pangkatkan adalah dimulai dari 0. Karena angka berapapun yang kita pangkatkan dengan 0 ada hasilnya 1. Dan yang ke-9, syarat perulangan dari while do jika nilai I kurang dari B. Untuk menentukan hasil perpangkatan. Maksudnya apa ini ya? Kok I kurang dari B? Ingat, B itu misalkan angka yang mau kita pangkatkan. Misalkan kita mau memakai 2 pangkat 3, maka B itu adalah 3. Ingat, I pangkat dimulai dari 0. Berarti I kan harus lebih kecil dari B. B-nya tadi 3. I tadi 0, dimulai dari mulai 0 ya. Dan kurang dari 3, benar. Dan selanjutnya adalah, jika memenuhi syarat, maka gunakan rumus K. Sama dengan K kali A. Ingat di sini tadi K disebutkan 1. Misalkan kita input A itu tadi 2. Maka 1 dikalikan 2 juga sama dengan 2. Misalkan contoh kita pakai 2 pangkat 3. Kemudian kita menggunakan rumus I plus 1. Di sini adalah perulangannya. Nanti saya jelaskan di flowchartnya. Dan yang kedua, 12 output rumus K, maka selesai. Ini nanti adalah keluar bilangan berpangkat dengan hasilnya. Dan selanjutnya ini adalah contoh yang tadi yang awal saya bahas. Dan ini adalah contoh 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Di sini tuh A itu 2 dan B itu 3. K adalah angka awal yang akan kita pangkatkan dan K itu bernilai 1. Ingat yang tadi saya omongkan, saya bicarakan, K itu dimulai dari angka 1. Syarat ini I harus lebih kecil dari B. Seperti yang tadi itu, berarti untuk I dimulai dari angka 0 sampai pada angka 3. Karena syaratnya I harus lebih kecil daripada 3. Maka rumusnya I plus 1. Ingat di sini tadi 0. Maka dimulai dari angka 1. Ditambah 2 lagi, ditambah 3. Itu namanya perulangan. Kok sampai 3? Karena batasnya yang kita tanyakan adalah pangkat 3. Berarti kan ulangnya kan ada 3 kali. Lalu selanjutnya, jadi dari awalnya 0 nih, dan yang tadi aku jelaskan itu, 0 ditambah 1 masih kecil lebih dari 3, memenuhi. Lanjut, angka 1. Ini E. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya ya, lanjut dengan 2. I-nya itu 2, plus 1 sama dengan 3. Karena di sini ada rumus I plus 1. Ya. Ini perulangannya adalah sampai dengan 3, maka perulangannya stop. Misalkan sama dengan 4, berarti perulangannya sampai 4 kali. Di sini saya jelaskan di logaritmanya. Nah, ini masih gambaran seperti ini, saya screenshot. Saya jelaskan lagi ya. Nah, ini adalah kita pakai ini ya, logaritma. Dan kita mulai dari pakai logaritmanya dulu. Dan yang pertama adalah kita klik ini, kita pilih declare. Declare itu adalah pernyataan, kita edit,
Tadi declare-nya itu A, B, I, K. Ini adalah integer karena nilai. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pilih input. Maka di sini kita pilih input nilai A. Selanjutnya kita pilih output. Bentar ya. Maaf, sebentar. Nah, di sini masukkan nilai titik 2, masukkan nilai titik 2, dan benar ini. Oke. Selanjutnya output B, input lagi ya, input B, kita klik output. Sekarang gantian outputnya B ya. Masukkan nilai B, masukkan nilai titik B selanjutnya, dan di sini maka kita akan memilih rumusnya, kita masukkan pada SX rumus K sama dengan 1, K sama dengan 1. Selanjutnya kita masukkan I sama dengan 0. Maaf. Terus kita ke while, karena di sini adalah perulangan. Kita masukkan I lebih kecil dari B. I lebih kecil dari B. Jika benar, kita masukkan ke rumus K, selanjutnya ini I plus 1. I plus 1. Oke. Nah, dengan di sini kita ke output. Kita coba dulu. Saya pakai angka 2 pangkat 3. 2. Nah, ini juga kita masukkan nilai A, dan yang kedua adalah nilai B. Saya memakai 3. Nah, ini ya, maka hasilnya itu 8. Seperti itu. Dan saya akan menjelaskan lagi tentang logaritmanya ini. Kita dari mulai integer A, B, I, K. Ini adalah pernyataan angka yang mau kita gunakan, yang mau kita keluarkan sebagai angka. Yang kedua adalah input nilai A, kita masukkan angka yang mau kita pangkatkan, maka keluar output. Dan yang ini selanjutnya kita input angka B, pangkat, bilangan pangkat yang mau kita gunakan. Ini tadi saya memakai contoh, kalau A itu 2, kalau B itu pangkat 3. 3 ya, jadi 2 pangkat 3. Dan selanjutnya, nah ini output. Tulisan ini adalah digunakan untuk memunculkan angka. Dan selanjutnya setelah dari sini kita masukkan rumus dari K sama dengan 1. Kenapa kok K sama dengan 1?
Yang tadi lagi saya jelaskan ulang. Ini karena angka, kita mulai dari angka pertama, angka 1. Angka yang mau kita pangkatkan, bukan dari 0. Selanjutnya ke I. I sama dengan 0. Kenapa? Pangkat harus sama dengan 0. Kita mulai dari angka 0 ya. Kita mulai dari angka 0. Kenapa? Semua angka kalau dipangkatkan dengan 0 adalah hasilnya 1. Nah, kita masuk ke rumus while di sini. I lebih kecil dari B. Seperti tadi, pangkatnya harus lebih kecil dari 0. Selanjutnya, kita pakai rumus ini. K sama dengan K dikalikan A. Di sini tadi K bernilai 1. Misalkan kita pakai A-nya itu 2, berarti 1 dikalikan 2 sama dengan 2. K-nya 2. Dan ini adalah perulangan. I sama dengan I plus 1. Kenapa kok seperti ini? Karena pangkat. Kita memakai pangkat 3, berarti perulangannya ada 3. Gitu ya. Jadi di sini saya memakai angka 0. Dimulai dari 0. Kenapa kok mulai 0? Dan di sini pernyataannya gini. I sama dengan 0. 0 tambah 1. 1. 2 ditambah 1. 2. Maaf, 1 ditambah 1, 2. Dan 2 ditambah 1, 3. Stop. Berarti sampai sini stop. Setelah ini, kita ke sini, langsung ke output. Dan hasilnya tadi seperti ini ya. Saya ulang lagi, 2. Ini adalah A. Selanjutnya yang B, masukkan 3. Hasilnya 8. Udah ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.